Hilirisasi sangat berbahaya. Salah satu topik yang sangat trending dalam debat Capres Cawapres 2024 ini adalah tentang hilirisasi dan green inflation. Dan program ini lebih ditekankan oleh paslon nomor 2 yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Sebagai masyarakat calon pemilih mungkin banyak yang belum paham ya apa itu hilirisasi dan green inflation. Kali ini kita bahas terlebih dulu tentang hilirisasi. Apakah tidak berbahaya? Sangat berbahaya. Sangat berbahaya bagi mafia ekspor impor yang selama ini merajalela di negeri ini dan kroni-kroninya. Oke, kita bahas. Apa itu hilirisasi dan mengapa penting bagi Indonesia? Hilirisasi adalah proses pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan melakukan hilirisasi, Indonesia dapat meningkatkan nilai ekonomi dari produk-produk yang dihasilkan seperti nikel, minyak sawit, karet, dan lain-lainnya. Nah, contoh dari hilirisasi adalah di bidang pertambangan nikel. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, tetapi sebelumnya hanya mengekspor nikel mentah ke negara-negara lain seperti China. Misal, nikel mentah memiliki harga yang rendah dan tidak memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Nah, sejak 2020, Indonesia telah melarang ekspor nikel mentah dan mendorong pembangunan smelter nikel di negeri. Nah, smelter nikel adalah pabrik yang dapat mengolah nikel mentah menjadi produk bernilai jual lebih tinggi seperti nikel mate, ferronikel, dan stainless steel. Produk-produk ini memiliki permintaan yang tinggi di pasar global, terutama untuk industri otomotif, elektronik, dan baterai. Lagi galak-galaknya mobil listrik. Nah, dengan adanya smelter nikel, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan negara dari ekspor produk-produk nikel, mengembangkan industri hilir juga dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, juga meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, guys. Nah, keuntungan dari hilirisasi tidak hanya dirasakan oleh sektor pertambangan nikel, tetapi juga sektor-sektor lain, pertanian, perikanan, juga pariwisata. Hilirisasi dapat membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada impor turunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kedaulatan nasional. Nah, teman-teman, hilirisasi merupakan program yang strategis dan visioner bagi kemajuan Indonesia. Namun, hilirisasi juga memiliki tantangan dan dampak negatif yang harus diatasi, seperti masalah lingkungan, sosial, politik. Oleh karena itu, hilirisasi harus dilakukan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi masyarakat, menjaga keseimbangan ekologi, dan memberikan insentif bagi perusahaan yang mau melakukan hilirisasi tanpa melarang ekspor bahan mentah. Nah, selain hilirisasi di sektor real, Indonesia juga perlu melakukan hilirisasi di sektor digital. Nah, ini sepertinya perlu menjadi perhatian bagi generasi muda ya, yang kebetulan salah satu cawapres selalu menekankan tentang digital, dan ini akan menjadi peluang besar bagi generasi muda. Oke, hilirisasi digital adalah upaya untuk memaksimalkan teknologi digital di sejumlah sektor. Di sektor pertanian, pertambangan, pelayanan sosial, dan UMKM. Hilirisasi digital dapat berupa pengembangan perangkat lunak, pembuatan perangkat keras, atau penyediaan layanan yang lebih kompleks seperti solusi perangkat lunak khusus atau layanan manajemen IT. Hilirisasi digital dapat membantu meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas produk dan layanan di sektor-sektor tersebut. Nah, contoh hilirisasi digital adalah di bidang pertanian. Dengan menggunakan teknologi digital, petani tentunya akan dapat mengakses informasi tentang cuaca, pasar, dan pupuk melalui aplikasi online.
Nah, petani ini juga dapat menggunakan sensor, drone, dan sistem irigasi pintar untuk meningkatkan produktivitas dan kesehatan tanaman mereka. Nah, selain itu, petani dapat menjual hasil panen mereka secara online melalui platform e-commerce dan marketplace. Nah, manfaat dari hilirisasi digital ini ada beberapa. Nah, sebagai contoh, satu, meningkatkan akses dan inklusi digital bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Dua, mendorong transformasi digital di berbagai sektor, terutama yang berbasis sumber daya alam. Tiga, bisa meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan layanan Indonesia di pasar global. Yang keempat, bisa menciptakan peluang bisnis dan lapangan kerja baru di sektor digital, guys. Nah, hilirisasi digital adalah program yang mendukung visi Indonesia sebagai negara digital. Namun, hilirisasi digital juga membutuhkan dukungan infrastruktur ya, regulasi dan sumber daya manusia yang memadai tentunya. Oleh karena itu, hilirisasi digital harus dilakukan dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Hilirisasi digital ini merupakan program yang dapat membawa Indonesia menjadi negara digital yang maju dan sejahtera. Mari kita dukung dan ikut serta dalam program hilirisasi digital ini agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, mari kita dukung program hilirisasi ini untuk kemajuan Indonesia. Majulah Indonesiaku. Salam damai Indonesia. NKRI harga mati.